Saya tidak tahu lagu-lagu yang lama, yang mana ya? Saya nggak tahu ini. Saya lebih tahu lagu-lagunya Mahalini, Lyodra dan sebagainya. Nggak tahu saya lagu-lagu lama. Yang mana ya? Saya tahu lagu ini, lagu Frankie Valli. lebih lawas lagi. Lebih lawas lagi. Frankie Valli. Oke, Kang. Ini berkaitan dengan hobi. Ini berkaitan dengan hobi Kang Arman yang katanya seneng banget memodifikasi sebuah mobil. Ngebil up. Ya lu kan waktu di Indonesia lu nanya kan BMW. Iya. Sama Kang Arman mobil apa nih? Mobil pertama yang Kang Arman memodif dari nol nih sampai akhirnya. Jadi gini, gue tuh dulu zaman masih nyanyi di kafe, belum gigi. Lagi mengerjakan album solo yang pertama. Oh, saat itu belum masuk band ya? Belum. Ya, enggak, gue punya band, Next band namanya, tapi mainnya di kafe-kafe. Oke, Nice band. Ini belum diajak nih berarti ya? Belum diajak sama yang lain ya? Belum ketemu dengan anak gigi belum. Tapi gue ini dalam proses pembuatan album solo yang pertama itu, yang sebelum gigi. Terus gue mikir, gue pemain band, harus keren. Pengen mobil nih. Cuman gue kagak punya duitnya dikit gitu. Pemain kafe zaman dulu gitu ya. Aduh, apa ya? Gua tahun baru main 2 kali Ki. Jadi di tahun baru 92 ke 93 kalau nggak salah, atau 91 ke 92 gue lupa lagi. Itu aku belum jadi kromosom. Bukan. Mungkin nyokap bokap lu juga belum kepikiran lu. Ya, masih kakak lu yang keempat atau ketiga. Nah, itu gue dapet 2 nyanyi, dapet 2,5 juta, 2 kali nyanyi itu, gede tuh zaman itu. 2 kali nyanyi, 2,5 juta. Nah, gue ngomong. Dibatasi nggak berapa lagu saat itu? Oh enggak, ya sejam, main sejam. Pokoknya di gedung yang ini sejam, di gedung ini yang hitungannya saat itu durasi ya, bukan per lagu. Ya, durasi sejam gitu. Oke. Dapat 2,5 juta. Gue ngomong ke kakak gue yang cowok kan, gue bilang Koy namanya, Koy. Gimana caranya gue pengen anak band, gue bilang gondrong gini, pengen punya mobil, tapi 2,5 juta. Kalau 2,5 juta tuh gue lihat dapatnya itu mobil trungtung. Mobil trungtung teh mobil bak yang kecil. Masa saya pemain band pakai mobil gitu kan. Terus gondrong, wah rocker, sobek-sobek. Nggak cocok. Nggak cocok gue bilang gitu kan. Kakak gue ada teman gue, si Herman apa jual mobil tua. Second. Bukan, ya second pasti. Iya, jual mobil tua. Apa Holden tahun 60. Wah, gue demen. Gue demen dong apa yang klasik gitu kan. Oke lah, klasik. Pas gue lihat ternyata udah keren Ki. Tahun berapa saat itu? 80? 60. Holden tahun 60. Batman, kayak mobil Batman gitu, mobil Holden Batman. Iya. Tapi dia udah dimodif, warnanya merah putih, terus udah velg racing, wah keren lah gitu. Wah, gue bilang, gue beli tuh 2,5 juta, gue beli. Wah, gaya dong gue, gondrong, rocker, mobil klasik, tapi udah kayak pakai velg racing, keren saat itu. Nah, pas gue udah pacaran sama bini gue, sama Dewi. Baru mau ditanya. Udah pacaran. Terus gue bilang, gue pager, jangan pager dong. Pacarannya dapatnya gara-gara itu kali nggak? Bukan, enggak. Gue udah pacaran nih, gue udah pacaran. Gue pager ke dia. Terus? Wi, gue bilang, zaman dulu belum nyebut mam dong ya. Wi, gue punya mobil baru. Gue jalan-jalan yuk sekarang yuk. Ayo, jemput jam berapa? Jam sekian. Oke, dijemput lah sama gue. Pas gue jemput ke rumah Dewi, tiba-tiba Dewi ketawa, men. Kenapa? Kok ketawa? Gue bilang, kenapa ketawa? Apa gara-gara mobilnya tua? Gue bilang, lu emang pengennya Mercy, BB gitu. Enggak, keren mobilnya mah. Kenapa? Enggak, ini kan mobil cowok sayang dulu. Jadi dia lebih duluan naik mobil itu daripada gue. Iya. Serius. Dari situ Ki. Ini mah secara nggak langsung Kang Arman membawa kenangan lama. Jadi dari situlah, dari mobil Holden itu gue demen modifikasi. Itu awal mulanya. Gue modifikasi. Pas waktu Gigi main di Amerika, gue sampai beli velg, gue beli grill, gue beli spoiler, segala macam. Dari situlah gue dari kecil gue seneng banget beli Hot Wheels dari dulu ya. Hot Wheels. Dari dulu tuh. Jadi gue tuh seneng banget gue ke mobil. Nggak sampai tuh kan. Seneng banget gue ke mobil. Nah, ternyata pada saat dewasa tuh emang gue demen sama mobil. Akhirnya gue dari situlah seneng modifikasi.
istri gimana sih? Ngedukung nggak atau ngomel? Kalau enggak, bini gue mah nggak masalah. Toh kan itu kan hobi. Dan gue tuh lagian juga gue bukan yang ke apa sih membabi buta gitu istilahnya. Yang enggak. Tapi Kang Arman izin dulu nggak kalau mau beli sesuatu? Izin. Tapi justru gue dapat pelajaran dari si Holden itu. Waktu gue punya Holden, udah gue modifikasi. Setiap gue misalnya tur sama Gigi 2 minggu, pulang ke rumah, pas di kiri mogok. Gue benerin, maju, besoknya tur lagi sama Gigi 2 bulan misalnya, pulang mogok. Nanti Dari situ akhirnya gue, ya gimana nggak mogok? Di situ ada kenangan lama. Mogok nggak mendukung. Jangan-jangan nggak ngedukung. Waktu gue tur, bini gue ngerusakin. Iya. Kalau Kang Arman tahu tuh. Kok gue baru pikir sekarang ya? Apa namanya? Dari situ juga justru pelajaran. Oh oke, gue seneng modifikasi. Iya. Tapi gue kan duit juga pas-pasan. Kecuali kalau gue duitnya triliunan, bisa aja tinggal gue beli mobil klasik, urus tuh. Gue bawa orang gitu ya yang ngurus. Ya kan bisa aja. Tapi ini ngurus nih, handle sendiri nih. Handle sendiri kan. Nah akhirnya gue mikir, oke, karena gue seneng modifikasi, gue seneng mobil, gue beli mobil baru, entah itu mobil Jepang, Starlet atau apapun itu saat zaman itu, gue modif. Jadinya gue nggak pernah rusak karena mobil baru kan. Tapi body kit gue ganti velg. Mesinnya ya. Gue justru seneng karena gini. Memang hobinya. Bukan. Pertama, kayak misalnya body kit, itu kan pasti bumper depan, belakang, side skirt itu kan udah pasti diganti. Kalau misalnya nauzubillah ketabrak motor, keserempet, yang rusak kan yang itu bukan yang original. Betul. Pada saat mobil itu dijual, dipasang yang original masih bagus harganya. Begitu. Oke. Kalau gue pikirannya gitu. Apa kalau disuruh milih Corvette sama Mustang itu apa? Corvette Mustang. Kenapa? Lebih maco aja kalau Lebih maco. Nggak gini, Corvette itu kalau menurut gue bentuknya keren. Oke. Tapi buat selera lu sama gue kan beda juga. Apa ya? Corvette tuh kayak, nah, tapi kita setipe sih. Iya, Corvette tuh kayak tanggung menurut gue, keren. Tapi kalau dia sport tanggung. Kalau Mustang tuh emang muscle car banget. Muscle gitu. car. Udah bener-bener lihat tuh, wah cowok gitu. Acu. Yoi. Gitu. Keren Kang. Nih terakhir Kang. Ini kan. Jangan terakhir dong, sampai subuh dong. Sok terakhir apa? Subuh tadi. Apa belanja? Berasa gua sesar kali. Subuh ya. Kang, ini sesar kan sampai subuh kemarin lagi. Yoi, 24 jam. Mantap. Bisa nggak make. Gue juga make sate. Iya. Make sate yang lu bilang tadi, sate Madura. Gue make makan maksudnya. Udah lewat. Saya udah lewat. Masuk Udah lu jokesnya. orang Medan kan, gue orang Sunda, ya udah nggak nyambung. Nggak nyambung. Padahal dia udah bininya sudah. Ayo. Ya kan belum belajar banyak kan. Oke, abis ini Atos ya. Atos udah. Iya, abis ini udah. Iya benar. Oke Kang, ini terakhir. Ini kan aku baru aja berumah tangga. Betul. Gitu kan. Nah, minta sedikit tips dan ilmu atau saran dari Kang Arman lah yang sudah melalui banyak hal nih. Sampai sekarang usia pernikahannya usia berapa? 28. Nah, bisa dikasih tips ke kita. Anda berapa? Bisa lebih tua usia pernikahan beliau ya. Berapa Anda pernikahannya? Baru 1,5. 1 tahun. Jauh ya. 2 tahun. Nah ini naga-naganya kayak gua harus nyiptain lagu yang meledak supaya nggak lupa kawinnya tanggal berapa. Ya iyalah. Kawin lu berapa? Kawin lu tanggal berapa, tahun berapa? Iya kan akadnya 2 kali Kang, kemarin nikah agama dulu kan. Ya yang lu mau apa? Yang agama atau yang apa? Maksudnya yang dihitung, yang dihitungnya, maksudnya yang dihitung paling bersejarahnya. Kalau gua kan agamanya tuh 11 Januari gitu. 11 Januari agama. Ya 1,5 tahun kali ya. Hampir. Oke. Apa tips? Aduh, gua kalau tips sebenarnya gini. Setiap rumah tangga kan pasti beda-beda ya. Menyatukan 2 kepala yang berbeda, bahkan 2 keluarga yang berbeda. Betul, kan beda-beda. Tapi kalau menurut gua ya, yang gua jalanin ya, suami istri itu harus teamwork. Jadi gini, di dalam kita kebetulan kita Muslim dua-duanya. Di dalam Muslim memang suami itu istilahnya harus yang di atas istri gitu kan. Dan hukum-hukumnya udah banyak hadis. Begitupun Al-Quran. Di atas apa ya? Kamu jangan ngeres dulu. Ini
Bukan masuk. Langsung Langsung tembak. to the point. Kalau di atas, ada. kalau di bawah terserah lo. Enggak, maksudnya ini sebagai suami itu kan harus Jadi pemimpin. pemimpin. Harus di depan. Kepala. Harus di depan. Yap, Jangan betul. di atas dong, makanya ambigu. Betul, di atas. Di depan. Di depan. Di depan. Oke, di depan. Nah, tapi Istimewa. kalau menurut gua setelah gua menjalani Ya. di beberapa peristiwa sekian puluh tahun gua nikah, ada beberapa peristiwa yang memang harus jadi timbul. Tidak bisa cowok itu harus tetap sebagai gua pemimpinnya. Ada kalanya beberapa istri yang harus memimpin. Gitu. Dan itu harus legowo, lu harus memberikan. Karena gini, kita berbicara suami istri zaman sekarang ya. Jadi Ki. masing-masing ada porsinya ya. Karena zaman sekarang kan udah beda dengan Betul. tahun 70-an nyokap Berbeda bokap era. lu. Betul. Berbeda Nggak era. sama vibe-nya juga, atmosfer yang terjadi. Gadget sekarang udah jadi semua kehidupan di sini. Kan itu aja udah berbeda. Itu aja kan sudah harus beradaptasi. Betul. Satu, timbul. Yang kedua, humor. Humor. Maksudnya apa? Happy. Apa Canda ya? maksudnya? Apa? Apa sih? Ya, kalau lu humor lu antara lu sama Lesti sama Dede udah nggak ada, gua kira akan sulit untuk menjalin sebuah asmara Kita yang mah romantis. malah humor mulu ya. Itu yang diperlukan. Lagi Lu tak- nyari serius pun humor ya. Nah, tapi kan lu baru 1,5 tahun. Bayangkan Setelah 28 masuk 10 tahun. setelah masuk 20 tahun, setelah masuk mau 30 tahun. Di situ kan akan ada perubahan. Kalau lu di 10, di 15 tahun, humor lu udah hilang. Bercanda lu sama bini lu udah hilang. Ketawa lu udah hilang. Gimana lu mau berbicara serius mengenai anak? Udah nggak pernah ketawa, udah nggak pernah bercanda Wow. lagi, itu bukan humor lagi tuh. Sulit. Tumor. Betul. Tumor, tuman molor itu. Tukang tidur maksudnya. Tuman tidur ya, tuman molor. Ya, kalau Berarti mungkin kalau menurut gue sih bercanda ya? enggak, yang gua ini sih timbul gitu ya. Kita harus bisa, dia yang di depan, gua yang di depan. Suatu saat dia yang di depan. Tapi memang yang namanya cowok harus leader gitu. Kang Arman pernah ngerasain fase yang sulit nggak? Oh iya dong. Di dalam 28 tahun ini Maksudnya yang ribut kan maksudnya, ribut yang sangat sulit. Iya. Dan ributnya tuh bukan hanya ribut, cuman penyelesaiannya butuh waktu berapa lama biasanya? beda-beda. Konteks seperti itu. Beda-beda. Tapi yang paling penting adalah itu, sadar bahwa ketika lu di dalam cobaan terberat suami istri, nauzubillah min dzalik, katakan cerai, lu dapat lagi bini yang lebih istilahnya apa-apanya, entah itu fisiknya, entah kepintarannya, entah apa segala macam. Apakah bisa langsung cocok? Back to square one, man. Betul? Ya. Akan back to square one, balik lagi ke awal programnya. dalam beradaptasi. Jadi menurut gua, kalau lu udah kawin 5-7 tahun, apalagi udah puluhan tahun, lagi. bagaimana caranya tetap lu pertahankan dengan beradaptasi? Kalau gua sih gitu. Betul. Gitu. Oke. Tepuk tangan dulu. Dikit penonton lu, kayak gua dong tadi penonton bayarannya banyak banget. Gokil. Tepuk tangan buat Jibal. Oh iya, gitu. Di Arman berarti ada nih. Iya. Kelihatan dari muka-mukanya. Dari mukanya tuh di sini tuh Kang Tunggak gitu. Oke, Kang. Boleh spill nggak terakhir? Boleh. Oh, gua sini ya? Project apa nggak ini yang Oh. project apa yang ada di tahun 2022 dan mungkin Ya. apa sesuatu yang Kang Arman pengen capai? Jadi gini, buat dengan Gigi kita lagi bikin EP insya Allah, dan satu project NFT musik ya. Main NFT musik. Metaverse lu gimana? Lagi on progress, lagi develop. Amin. Gua doain lu lancar. NFT musik ya. Jadi kita bikin sebuah karya untuk di NFT dikeluarinnya untuk Gigi. Yang gue bentar lagi ini lagi pencarian single untuk Arana Project ya, yang solo. Itu mau insya Allah keluar. Berarti pengen project ini eksklusif ya, hanya di NFT ya? Yang Gigi ya. Yang Gigi. Ya. Kalau yang Arana Project sih biasa aja, itu mah kayak ya biasanya kayak keluar Spotify dan sebagainya lah gitu. Itu terus karena alhamdulillah akhirnya lagu-lagu Gigi sekarang sudah milik Gigi. Ya. Yang setelah diperjuangkan sekian tahun Nah, itu dulu milik siapa? sekarang udah milik Gigi. Nah, alhamdulillah dengan adanya balik lagi anak-anak kita ke pangkuan kita gitu, insya Allah itu akan menjadi kita lebih lebih banyak ide Lebih banyak ide. untuk mau bikin Lebih show, bikin Ya, lebih bisa berinovasi. berinovasi, betul gitu. Jadi insya Allah dari 2022 ini banyak project, plus 2023 juga diterusin. Ya, dan kebetulan memang perkembangan era, Kang. Sekarang semakin banyak ruang, semakin banyak wadah yang Betul. disediakan untuk para pelaku industri musik, Betul. industri dunia peran. Betul.
Dan ya itu kesempatan juga buat kita, makanya sekarang dibanding dengan dulu, sekarang lebih mudah banget untuk orang bisa jadi public figure ya. Iya betul. Menurut gue sih gini, dulu gak tau ya, gue merasa dulu itu memang susah karena harus punya link dan sebagainya. Terus sekarang ada gampang. Ya. Karena tinggal banyak medianya. Ya banyak media, tinggal lu upload. Tapi yang tidak hilang dari dulu dan sekarang bertahan. apa coba? Yang susah itu adalah mempertahankan. Itu maintain ya. Ya, lu mau dulu zaman dulu yang lagi jarang artis, tapi kalau tidak bisa mempertahankan, hilang juga. Sekarang banyak artis bla 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 tidak bisa mempertahankan. Sama hilang. juga, iya. Itu yang kita salut nih dari para pelaku industri seperti ini ya, yang bisa dibilang pemain legend atau pemain senior yang sekarang masih eksis. Itu luar biasa bagaimana mereka nge-maintainnya, itu bukan sesuatu yang mudah diraih, karena banyak orang yang naik tiba-tiba cepat hype hilang gitu aja. Ya. Karena maintain yang sebenarnya yang Nge-maintain itu paling penting. betul. Itulah itu ilmu juga nih, ini yang sesuatu yang saya pelajari juga, Kang. Pengen saya pelajarin bagaimana bisa nge-maintain karir. Ininya apa namanya, resepnya bisa nge-maintain tuh lu harus cerewet dalam artian cerewet dalam beride. Ada apa lagi? Begitu udah ada apa lagi. Jadi pada saat lu mengerjakan yang ini belum selesai, lu harus udah ada ide lagi berikutnya gitu. Inovatif, Gitu. Harus cerewet terus. Jangan capek. dan melek dengan perkembangan zaman ya. Betul, update. Harus. Karena kita ya menurut gua kita nggak bisa sekarang bersikap idealis seperti dulu. Harus cepet sekarang. Harus cepat. Detik sekarang, bener-bener detik. Luar biasa. Oke, Kang Arman, makasih banget Kang Keren, Arman ya. udah hadir di YouTube Rizky Bilar Channel, udah sharing-sharing ke kita tentang pengalamannya, ilmu-ilmunya, dan tips juga tentang kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan Kang Arman sehat terus. Gue juga sukses seneng terus, banget akhirnya lancar ya. bisa kolab sama lu. Susah banget. Dulu kolab waktu lu jadi pembawa acara aja sama gue jadi juri. Dan dari situlah langsung kita positif semua. Ya. Oh iya banyak banget. Dari situ gara-gara semuanya positif, gila lu. Tapi bukan saya nyebar ya. Bukan. Oke, Kang Arman makasih ya. Sama-sama. Oke, thank you. Sehat-sehat Makasih ya. sudah Salam legowo untuk menerima posisinya sebagai vokalis Gigi, saya ambil alih. Ada Oh, mau gantiin ini ya? posisi. Waduh, berat, Pak. Berat ya, Pak. Agak gimana gitu ya, Pak. Nanti bukannya gigi lagi, Apa? busi nanti. Tapi nggak apa-apa, boleh dicoba. Iya. Kalau belum Ya, dicoba bikin kan mana band yang baru tahu. aja, Kak. Ya, bikin band baru apa gitu, kek. Tadi nice, jadi guys. Guys band. Guys band. Leslar band dong. Let's start. Oke deh. Yaudah, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Yap. Dan mohon maaf tanda salah kata. See you next video. Bye-bye.